Shalom, selamat pagi, bertemu dengan saya kembali. Mengalir dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jika kita harus mencari dahulu kerajaan Allah setiap hari, seperti dalam ayat terkenal Matius 6 ayat 33, seharusnya kita pertama-tama mengetahui apa sih kerajaan Allah itu. Saya dulu biasa mengira bahwa kerajaan Allah adalah ladang misi, dan mencarinya berarti melakukan pekerjaan misi ke daerah-daerah terpencil atau pedalaman dan sebagainya. Kemudian saya menyadari bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita dan mengalir ke dalam. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi sesuatu dari dalam diri kita yang mengalir keluar. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, mencari kerajaan Allah lebih dulu berarti membiarkan manusia batin kita dialiri kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran bukanlah kebenaran diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita buat. Kebenaran bukan perbuatan-perbuatan baik. Kebenaran itu adalah anugerah, pemberian dari Yesus yang merupakan kebenaran kita. Tuhan ingin Anda dibangun dalam kebenaran bahwa Anda telah dibenarkan oleh Bapa di dalam Kristus. Damai sejahtera bagimu adalah kata-kata yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya saat ia muncul di tengah mereka di hari kebangkitannya. Ia juga menunjukkan kepada mereka tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang tertikam. Bapa ingin Anda mengetahui bahwa karya sempurna Yesus telah memberikan kita damai sejahtera. Hati nurani kita dapat beristirahat karena utang dosa kita telah dilunasi. Anda memiliki damai sejahtera dengan Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Sukacita akan masuk ke dalam hati Anda saat Anda melihat Yesus dalam ayat-ayat firman Tuhan, lagu-lagu penyembahan, atau khotbah Injil kasih karunia yang diurapi. Itu adalah sukacita yang sama yang dari Roh Kudus yang memenuhi hati para murid saat mereka melihat Yesus, tangannya dan lambungnya. Jadi setiap hari, jadikanlah prioritas melihat diri Anda dibenarkan di dalam Kristus. Jangan memiliki fokus tentang dosa-dosa kita. Sebaliknya, miliki kesadaran dan fokus tentang kebenaran kita dalam Kristus. Dan entah Anda sedang membaca Alkitab atau sedang mendengarkan khotbah Injil kasih karunia yang diurapi, atau sedang mendengarkan YouTube saya ini, lihatlah Yesus yang tangannya berlubang paku dan lambungnya yang tertikam, yang berbicara tentang karyanya yang sempurna. Lihatlah semua dosa Anda diampuni, dan Anda akan mengalir dengan damai sejahtera dan sukacita. Jika Anda melakukan ini, Anda sedang mencari kerajaan Allah. Renungkan, jadi mencari kerajaan Allah lebih dulu artinya membiarkan manusia batin kita dialiri kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share renungan ini ke sebanyak mungkin teman maupun keluarga. God bless you. Shalom.